Dipikir esok hari adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami. Jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui, melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Anjay, itu tadi lagunya Hindia. Hindia tuh bukan sih? Bukan ya? Fish ya? Emang lagunya Fish kan itu? Lagu Fish. Ini apa Fish nih? Fish. Oh iya. Lagunya Fish waktu itu ya. Judulnya Peradaban. Ya kan ya? Peradaban. Kalau gue salah, sorry ya. Pokoknya lagunya Fish intinya itu. Ini mulai deh langsung. Gimana? Ya sekarang dong. Mau kapan lagi anjay? Oh sekarang. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back to with my Euk David. Ya, tidak ada intro. Intronya tadi seperti tadi ya. Jadi gimana kabarnya buat lo pada? Sehat-sehat ya pokoknya. How are you gitu. You ente semua, antum semua. Piye kabarnya? Gimana kabarnya? Ha? Sehat? Alhamdulillah. Kita berdoa dulu kali ya buat kalian para penonton di sana. Semoga yang sedang menonton video ini segera diberi kesehatan, diberi kelancaran, dimudahkan rezekinya. Yang sedang dilanda hutang, dilunaskan hutangnya. Yang sedang diberi penyakit, dihapus penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Berkah selalu buat kalian semua. Sehat-sehat. Oke. Jir, gue akhir-akhir ini lagi sibuk banget cok, sumpah dah. Kata gue kayak gue pengen bikin konten tiap hari gitu kan, pengen bikin video tiap hari tapi kagak bisa. Karena ya pokoknya banyak lah satu dan lain hal kegiatan yang tiba-tiba datang gitu kan, akhirnya gue harus menunda dan menunda. Ya udah lah, mau gimana lagi. Dan kali ini kita bakal ngomongin apa? Kita bakal ngebacot tentang yang menurut gue, ini gue nemu berita yang cukup unik sih. Ini berita yang cukup unik menurut gue. Dan juga mungkin ya gue nggak tahu ini alasan penyebabnya apa. Tapi gue nemu berita kali ini, berita dari gue nih, bukan dari dia tuh, bukan dari itu orang ya. Kali ini berita dari gue. Jadi ini berita unik gitu. Gue kalau cari berita yang unik-unik aja cok, yang unik, yang bikin ngakak gitu kan, yang bikin tertawa, terkekeh-kekeh, terngakak-ngakak gitu. Infinity and beyond kalau kata Zawin begitu. Oke, beritanya apa nih ya? Gue bacain dulu kali ya. Beritanya itu tahun ajaran baru SMP swasta di Bekasi ini hanya dapat 3 murid. Anjay, 3 murid. Lu bayangin 3 sekolah SMP 3 murid nih. Ini lu, temen lu, sahabat lu. Udah, sahabatan ini mah. Gokil anjir. Gue bacain dulu beritanya nih. Ada. Ini gue dapat berita dari Kompas. Mana ya? Ini dah. Sekolah menengah pertama SMP Persada Bakti Kota Bekasi hanya menerima 3 murid pada tahun ajaran baru 2025. Wow. Iya betul, tahun ajaran ini SMP Persada Bakti memang hanya mendapatkan 3 siswa, ujar Kepala SMP Persada Bakti. Ya, kata kepala sekolahnya tuh. Saat pembukaan pendaftaran calon peserta didik baru, SMP Persada Bakti menerima 10 berkas pendaftar. Namun saat sekolah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, ternyata hanya 3 murid yang hadir. Wah, ini parah sih. 7 muridnya kabur, cok. Nggak tahu gue kemana tuh.
ketiganya terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki. Sementara 7 pendaftar lainnya tidak hadir tanpa pemberitahuan. 7 nggak datang. Saya juga tidak tahu pasti kenapa, karena ketika di WA ditanya kembali ternyata tidak jadi untuk masuk ke sini. Saat ini SMP Persada Bakti hanya memiliki total murid 27 dengan rincian 7 kelas, dengan rincian kelas 7 3 murid dan kelas 8 serta 9 masing-masing 12 murid. Anjir, 27, Cok. Itu satu angkatan, coba buat di sekolah gua dulu. Sekolah yang berdiri sejak satu angkatan, satu kelas aja. Itu mah kalau digabungin satu kelas, Cok. Anjir. Sekolah yang berdiri sejak 2003 itu sebenarnya sempat mendapatkan ratusan peserta didik. Namun jumlah peserta perlahan mulai menurun drastis sejak pandemi COVID-19 di tanah air berakhir pada 2023. Bukan 23 ya, tapi 2023. Pas habis pandemi ini kita mulai turun. Tahun ini paling drastis, kita cuma dapat 3. Tahun lalu sekitar 14. Tuh katanya. Sari pun berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi persoalan penurunan ketertarikan masyarakat terhadap sekolah swasta. Oh, Sari itu tadi pengurusnya mungkin ya. Pokoknya pegawai di sekolah itu. Sementara itu, Humas SMP Persada Bakti, Irwanto, mengaku tidak ada kekhawatiran sekolah bakal tutup. Ia menyadari perlunya peningkatan fasilitas agar masyarakat berminat menempuh pendidikan di sekolah swasta. Ya, kita meningkatkan fasilitas dulu. Ini sudah mulai kita perbarui chatnya, kita bikin labnya, semua kita penuhin. Jadi tahun ajaran baru kita sudah siap semuanya, kata dia. Cir, lu bayangin. Lu satu sekolah nih, satu SMP gitu kan. Itu saya 27 orang gitu kan. Itu satu kelas aja kurang, Cok. Kalau tahunan gue ya, gue nggak tahu sih sekolah-sekolah lain, tapi tahunan gue di sekitar daerah rumah gue, sekolah-sekolah di sekitar rumah gue itu satu kelas itu bisa 30 sampai 35 satu kelas. Ini satu sekolah 27 orang. Itu mereka kalau misalnya disuruh tawuran juga nih ya sama sekolah lain, kagak bakal mau. Gak bakal mau, susah. Aduh, tapi jangan tawuran ya, sorry ya, gue jadi ngasal aja itu. Itu lucu aja, jelas gue anjir 27 orang. Bahkan yang tahun ajaran barunya 2025 kemarin itu 3 orang. Lu bayangin satu kelas 3 orang. Gue kalau bisa jadi abang kelasnya di sana ya, jadi abang kelasnya nih di sana. Ketemu nih bocah baru kan. Brother, dari mana lu? Anak baru ya, murid baru. Gue denger ya masuk dikit ya, tapi nggak apa sih. Menurut gue nih, lu keren sih. Kalau kata gue lu keren, bro. Soalnya lu pasti bakal masuk ke top 3 besar mulu, Cok, di kelas lu, yakin gue. Emang karena angkatan lu 3 orang doang. Anjir, 3 orang doang, bayangin. Dan di sini tadi dijelasin 3 orang itu 1 cowok 2 cewek. Lalu bayang 1 cowok 2 cewek nih ya. Kalau di dunia perwibuan tuh ada sebutannya harem. Harem itu dimana ketika ada 1 orang laki-laki itu pokoknya di sekeliling kehidupannya dia itu perempuan semua, dan perempuan itu rata-rata tertarik sama si cowok ini gitu kan. Menurut gue juga ceweknya itu juga kayak dia pengen punya pacar gitu kan. Aduh, gue pengen pacar siapa ya teman gue, ya ilah dia doang kan. 1 orang doang cowoknya masalahnya, anjir. Jadi kayak ya udah gitu, itu mah sahabatannya udah sahabatan gitu kan. Anjir, gak expect. Tapi waktu itu gue juga sempat ngebaca berita di sekolah, pokoknya sekolah di luar Jawa ya, di daerah mana gitu, daerah pelosok juga. Mungkin wajar kalau daerah pelosok. Itu SD tahun ajaran baru itu cuma 1 orang. Lu bayangin 1 orang, anjir. Dia MPLS nih ya, 1 orang gitu.
kelas privat cok, jatuhnya bukan sekolah. Udah lu kelas privat aja kalau gitu ya. Gila, tapi salutnya juga gurunya itu yang ngurus MPLS-nya itu masih semangat gitu anjing. Kan ada fotonya dikasih tahu. Dan itu tuh anaknya cuma duduk di kelas sendirian, dia pakai topi yang buatan itu kalau misalnya pengen MPLS lah, pokoknya macam-macam. Nah gurunya ini lagi ngajarin dengan penuh semangat gitu, sambil senyum sambil ceria. Kata gue, anjir, respect ibu guru, gokil ya gitu. Ya ini sebenarnya permasalahan kayak gini itu gue nggak tahu ya, ini permasalahannya ada di sekolahnya kah, atau di eh, pengurusnya kah, atau di daerah warga sekitar, atau masyarakatnya, atau mungkin pemerintahnya. Gue nggak tahu sih ya, gue nggak tahu pasti karena gue juga nggak yang begitu ngikutin berita-berita tentang kayak gini gitu. Tapi menurut gue ya seharusnya pemerintah juga punya solusi sih. Pemerintah harus punya solusi gitu, dan emang pasti punya, yakin gue pasti punya. Bahkan tadi di sini juga disebutin kayak si sekolahnya ini dia perlu meningkatkan fasilitas. Itu benar banget. Apalagi kalau misalnya kayak lu kuliah gitu kan, lu kuliah pasti di kuliah itu pasti sering ada demo. Nah demonya itu rata-rata ya menurut gue ngebahas soal fasilitas, entah rektornya yang bermasalah, entah petinggi-petinggi kampus itu korupsi, entah. Yang ngeselin itu emang korupsi sih sebenarnya, gitu kan. Yang kayak gitu pokoknya. Itu tuh emang sebenarnya menurut gue pribadi dari sekolahnya pun harus meningkatkan fasilitas, karena fasilitas itu penting kan, karena kan orang tua sekolahin anaknya itu kan bayar gitu, ke sekolah itu bayar gitu. Jadi setidaknya gitu harus bisa dapat, selain dapat ilmu, dapat fasilitas yang sesuai gitu, yang bagus gitu. Jadi orang tuanya juga nggak khawatir gitu kan. Terus juga mungkin harusnya pemerintah bisa lebih ngelirik lagi cok. Pemerintah bisa ngelirik lagi nih sekolah-sekolah yang kayak gini itu solusinya apa gitu kan, kasih solusi yang baik gitulah. Karena gokil aja sih anjing, 3 orang cok, satu bukan satu angkatan lagi tuh, satu sekolah 27 orang. Biar lah, gue nggak tahu ini emang sekolahnya yang nggak menarik atau masyarakat yang nggak mau sekolah. Tapi nggak mungkin nggak mau sekolah sih, maksudnya daerah Bekasi masih daerah kota gitu kan, rata-rata yang pendidikannya masih bisa dibilang pendidikannya itu orang masih peduli sekolah gitu, masih pengen sekolah, apalagi tingkat SMP gitu kan, masih pengen sekolah gitu kan. Tapi ini tidak ada yang mau masuk ke sekolah itu gitu, aneh gitu kan. Entah persaingan sekolah negeri yang semakin ketat gitu, semakin hedon, atau persaingan sekolah swasta yang semakin hedon juga gitu kan. Ya seperti itulah ya. Buat adeknya yang lagi sekolah, gue cuma mau bilang anjir, respect cok, keren. Karena lu selalu juara top 3 besar di kelas lu, bukan di kelas tapi di angkatan lu cok. keren. Ya mungkin itu aja kali ya beritanya. Yang penting mah walaupun cuma bertiga ya, jangan putus, jangan ngerasa nggak semangat atau gimana lah ya. Menurut gua bahkan kayak kalau bertiga malah lebih seru, bukan lebih seru tapi lu bisa lebih fokus lagi buat dapetin ilmu yang dikasih sama guru-guru lu itu. Mumpung lu bertiga nih, ini kesempatan emas ya, mumpung lu bertiga, lu serap semua dah ilmunya, lu ambil semua ilmu dari guru lu gitu kan, supaya lu jadi orang hebat gitu kan. Ntar kalau lu jadi orang hebat, lu tinggal bilang gitu kan ke orang-orang itu, anjir, dulu lu tahu gak sih, gua sekolah cuma 3 orang sesekolah gua, isi kelas gua, satu angkatan 3 orang, lu bayangin itu gokil cok. Maksud gua sehat-sehat lah buat adanya ya. Pesan gua, semangat terus belajar ya. Mumpung lu bertiga, lu bisa lebih fokus, lu bisa lebih explore lagi, dan lu pasti
bakal selalu juara di angkatan lu. Ya itu aja, thank you, jangan lupa senyum, goodbye. Dipikir esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami?